di mana anggota Z perhatikan bahwa negatif X itu sama dengan negatif 3A ya. Tetapi ini bisa ditulis sebagai 3 kali negatif A yang memperlihatkan atau yang menunjukkan bahwa unsur ini ada di H ya. Oke. Sifat 1, H tertutupnya, sifat ketertutupan, associativity yang kedua, yang ketiga adalah eksistensi inverse, yang keempat adalah yang ketiga eksistensi identitas, yang keempat eksistensi inverse. Nah, dari keempat sifat ini, jadi karena H keempat sifat di atas, H itu adalah subgrup dari G. Ya. Oke, jadi intinya kalau kita mau menunjukkan bahwa suatu subset itu adalah grup, ya kita tunjukkan bahwa subset itu memenuhi keempat kriteria dari suatu grup ya. Jadi subsetnya itu nanti menjadi grup di dalam grup. Tapi sekali lagi catatan yang harus kita ingat bahwa operasinya harus operasi yang sama juga. Jadi kalau kita punya grupnya grup G atau misalkan grup bilangan rasional ya, kita ketahui bilangan rasional itu kan bisa bilangan rasional tak nol itu kan bisa jadi grup di bawah operasi perkalian ya. Ya kalau kita mau periksa subgrupnya, ya subgrupnya harus yang operasinya sama, operasi perkalian juga ya. Jangan dilihat subset yang di dalamnya ditinjau operasi penjumlahan, ya nanti beda. Nah, sekarang kita lihat gini. Kita lihat di bukunya ya. Di sini di bawah ini ada keterangan. Setiap grup G itu dengan sendirinya akan punya dua subgrup yang sangat jelas. Atau kita lihat sebagai subgrup yang trivial. Yaitu apa? Yang pertama subgrup yang pertama adalah G itu sendiri ya. Kita kan kita ketahui ya, G itu kan grup dan dia juga bisa dipandang sebagai subset dari dirinya sendiri. Artinya G itu juga bisa dipandang sebagai subgrup dari dirinya sendiri ya. Itu adalah subgrup yang paling jelas terlihat ya. Jadi namanya subgrup trivial. Kemudian yang kedua, kalau kita ambil unsur identitas di G itu sendirian, terus kita jadikan dia suatu himpunan ya, maka unsur itu sendiri membentuk suatu grup. Ya, dengan mudah bisa dicek keempat sifat dari grup itu akan terpenuhi. Nah, itu juga subgrup yang trivial. Artinya setiap atau sembarang grup itu setidaknya dia pasti punya subgrup trivial ya, dirinya sendiri atau unsur identitas. Oke. Nah, berikutnya ya kita lihat ada sebuah lemma. Lemma ini mengatakan ya, suatu himpunan tak kosong A yang merupakan subset dari G itu akan menjadi subgrup G jika A itu tertutup dan A itu tertutup di bawah operasi di G dan jika diberikan sembarang unsur di A, unsur A inverse-nya juga terdapat di A. Oke, penjelasannya begini. Ya. Jadi kalau secara konvensional kan ya kita lagi misalkan H subset G tak kosong.
Ya, kita bisa nyatakan bahwa H adalah subgrup dari G jika dan hanya jika ya di sini kan kita bakalan punya 4 sifat kan. 1, H tertutup di bawah operasi G. Sifat kedua, operasi H asosiatif. Yang ketiga, di H terdapat unsur identitas. Yang keempat, setiap unsur di H memiliki inverse di H. Ya. Oke, ini adalah statement yang saya rasa sangat jelas ya kalau kita lihat dari definisi subgrup. Karena kalau H tak kosong subset G, kalau mau jadi subgrup kan dia harus memenuhi sifat-sifat grup kan, artinya dia harus memenuhi keempat sifat ini ya. Oke, tetapi lema yang mau kita bahas sekarang, ini ada sebuah lema ya. Lema ini akan mereduksi, akan mengurangi syarat-syarat yang harus dimiliki oleh H menjadi tinggal 2 saja. Oke. Nah, 2 sifat ini bisa hilang. Oke. Artinya lema ini mengurangi syarat yang harus dipenuhi oleh H kalau kita mau memeriksa apakah H itu subgrup dari G. Ya, kita lihat dulu buktinya. Oke, ini kalau jika dan jika kita bisa lambangkan dengan panah 2 arah ini ya. Oh gitu, jadi yang mau ditambah tinggal di. Jadi kalau misalkan saya sudah terdaftar provinsi Jawa Barat, ya udah berarti milih provinsi Jawa Barat aja dia. Nanti udah dari setting lain. Oke, sekarang kita lihat gini. Artinya ternyata 2 sifat ini saja sudah bisa mengcover keempat sifat yang harus dipenuhi oleh H ya sebagai suatu subgrup. Untuk buktinya, kalau ke kanan, ini adalah hasil yang jelasnya. Jelas ya. Karena apa? Karena kalau hanya subgrup, pasti H akan memenuhi keempat sifat ini. Kalau H memenuhi keempat sifat ini, pasti dia memenuhi 2 sifat ini. Nah, sekarang yang penting ini adalah kita mau tunjukkan bahwa 2 sifat ini itu akan mengcover ini semua. Artinya kalau 2 sifat ini terpenuhi, otomatis sifat asosiatif dan sifat eksistensi identitas itu juga akan terpenuhi. Ya, kita lihat. Nggak bisa. Karena nanti itu apa berpengaruh sama yang lain. Untuk yang sebaliknya ya. Belum bisa. Misalkan H memenuhi kedua sifat pada 5. Harus matang dulu, kita ini nggak bisa.
Oke, sifat asosiatif itu seperti tadi saya sampaikan ya, itu kan sifat inheritnya, sifat yang merupakan warisan dari G kan. Jadi gini, akan diperlihatkan bahwa H adalah suatu grup ya. Oke. Nah, pertama gini, sifat asosiatif itu merupakan bawaan ya dari G ya. Kita nggak usah buktikan, karena kalau di G operasi asosiatif ya di H juga sudah pasti asosiatif ya. Yang perlu kita buktikan sekarang tinggal bahwa di H itu terdapat identitas ya. Oke. Ya saya gini, ambil ya. Karena H tak kosong, maka terdapat X elemen H. Oke. Menurut sifat 2, terdapat X inverse elemen H ya. Kalau jawabannya kosong dulu nggak jawab. Oke. Belum bisa. Ya. Menurut sifat kedua, X inverse ada di H ya. Nah, sekarang menurut sifat nomor 1, ya, X dikali X inverse itu harus anggota H. Anggota H. Itu kan sifat 1 kan mengatakan tertutup. Kita punya X anggota H, sifatnya nomor 2 memaksa X itu harus punya inverse yang terdapat di H ya, atau memaksa bahwa X inverse itu harus ada di H. Terus menurut sifat nomor 1, kalau kita kalikan X dan X inverse harus ada di H kan, karena tertutup ini. Akan tetapi kita ketahui bahwa apa? X inverse itu adalah identitas. Oke. Jadi ya, apa yang tadi kita targetkan terpenuhi ya. Kan tadi kita memperlihatkan bahwa H memuat identitas. Terus dari sini kita sudah menunjukkan X kali X inverse identitas dan itu ada di H ya. Jadi di sini kita lihat H-nya udah memenuhi sifat nomor 1, nomor 2 asosiatif dan mempunyai memuat identitas. Artinya keempat sifat dari grup ini sudah terpenuhi ya. Oke. Jadi terbukti
bahwa H adalah suatu grup. Bapak Ibu, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang luring, jawabannya itu harus diinput terlebih dahulu, baru dinilai. Yang mengikut Jangan mengikut. Kita lihat contoh ya. Tergantung provinsinya ya, Bapak kalau Jawa Tengah ada yang luring, Bapak yang input. Jawa Timur. Jawa Timur Bapak yang input, Jawa Tengah saya yang input. Tergantung provinsi masing-masing. Ya berbahagia kalau ada yang tidak luring. Dan berbahagia juga kalau semuanya luring. Jawa Barat itu banyak yang luring. Ya, pandang himpunan. Jawa Tengah juga banyak yang luring. Jawa Barat juga banyak yang luring. Atau gini ya, diketahui Maksudnya dibayarkan. Tapi yang dianulir nanti dari sistem dari adminnya ya. Jadi biarkan saja pakai anggarannya. Jadi nanti sama dengan Sekali aja kan? Oke. Oke, ini kita definisikan suatu himpunan N begini. Bentar. jangan kan biar yang mulia itu berhenti dulu. Menu input jawaban. Yang di bawah penilaian ada menu input jawaban. Setelah itu seperti biasa kok di filter. Kan ada di bawah menu penilaian. Itu ada menu input jawaban. Oke, kelihatan ya. Mungkin itu ininya dilepas juga. Nanti pilih cabang lombanya, kemudian lihat penilaian. Tadi disesuaikan dengan lembar jawaban yang sudah di. Iya, nanti sesuai provinsi mereka udah. Kalau provinsinya itu luringnya itu. Ini Jawa Timurnya ada. Provinsi. Ya, NDP, saya itu, ya, oke. Nggak apa-apa, pakai NDP. Timur. Ini harus dimasukkan kodenya Pak. Kode non? Kode yang ada di lembar. Ada kode. Kode dah, oke. Ada kodenya itu unik setiap siswa. Jadi. Nah, sekarang untuk nampilkan itu, Ya, Pak. nampilkan luringnya itu, jawabannya. Nanti saya kasih yang dari Bapak tadi yang dikasih ke saya. Oh, kamu manual. Iya, manual. Oke. Kita bisa manual. Oke. Kalau periksa manual itu orang nomornya diacak. Nomor
nomornya itu diacak, Pak. Nomornya diacak internet. Nah, ini jawabannya atau gimana? Ini kodenya dimasukin Kodenya coba terus. nanti ada siswa yang mengikutinya ini biasaan udah sama Oke. setelah itu Agak dekat mbak. Oke. Oke, di akhir ada input ujian. ini himpunan N-nya, himpunan matrik 2x3 yang elemen entry-nya bentuknya seperti ini ya. Jadi di sini A, di sini harus 0, di sini B, ini harus negatif dari A, jadi antara sama harus berlawanan. Ini harus jumlah A sama ini, yang di sini sembarang C. Oke, akan kita perlihatkan bahwa N adalah subgrup dari Kalau mau dipraktikin mulai. Berarti langsung jalan aja nih. Ya, bisa dimakan kita. Oke. Nanti setelah sudah semua itu nanti di berapa Bu? Oke. Jadi pembawa itu semua ya? Buktinya ya ini. Oke, yang pertama kita bisa mengatakan jelas bahwa N itu subset ini Jadi kode dan nilainya itu harus sama. dan tak kosong. Ya, tak kosongnya jelas karena ABC-nya itu kan bisa dipilih sembarang ya. Oke. Nah, kita mau gunakan lem yang tadi bahwa N itu harus memenuhi dua sifat ini, tertutup di bawah operasi di M23Z dan setiap unsur di N punya inverse, inverse-nya juga ada di N gitu ya. Ambil unsur di N ya, katakanlah X, Y, anggota N. Masukkan jawabannya di mana? Masukkan jawaban mahasiswa itu di mana? Sembarang. Oke. Nah, kita bisa tulis bentuk dari X. Ingat ya, X ini sama Y anggota N. Jadi X sama Y itu bentuknya adalah matriks 2x3 dengan aturan pengisian entry-nya mengikuti aturan begini. Jadi kita bisa tulis ya. Enggak, ini. Kalau mau titik mau pakai koma, silakan saja karena yang akan menilai kan Bapak Ibu lagi. Jadi nanti diingat-ingat aja mau jawabannya kalau titik ya itu mengambil adalah koma, terserah hasilnya. Karena itu setelah diinput kan kita menilai sendiri. Oh, Nanti setelah diinput nanti yang diinput yang benerannya gimana? Ya nggak tahu karena itu diacak. Yang benar yang mana kan nggak ngerti, Mek. Yang benar yang mana kita nggak Kita tahu. langsung koreksi. Soalnya Kuncinya, langsung input. ya terserah kuncinya tuh bolak-balik. Bapak mau liatin kayak gitu. Oh, nomornya diangkat. Nomornya tuh diacak. Ada berapa banyak, Bu? Hmm? Berkasnya ada berapa banyak? Nggak banyak, satu provinsi itu paling berapa? Berapa? Semuanya itu cuma 200. Kalau bagi 15 kan berapa? 200 lembar, 200 lembar. 200 jawaban. Sudah, gitu aja, Mbak. Yang 200 dulu. dari 15 berapa? Oke. Enggak, rata-rata aja Berapa? ini urutannya udah sesuai. Oke. Urutannya udah sesuai. Terus Ini jadi urutan setelah PG itu nanti identitas nomor 1 berarti melanjutkan ininya nomor 12 Oh, itu nomor 16 ya. melanjutkan Oke. PG-nya sampai 15 kan. Oke. Jadi identitas nomor 1. Oke, kita tulis X-nya begini dan setelah di entry, prosedurnya sama dengan tadi. Ya, Pak. Nanti masuk ke penilaian. Jadwalnya kan yang luring beda ya Pak. Nama jadwal ujiannya itu ini Pak.
Kan pilihnya kayak nah. Jawa Timur, Mbak. Berani, kan? Pilu puluh atau? Pilu puluh. Oke. 15 juta. Jadi orang. Coba kalau kita perhatikan ya, aturan penulisan unsur di X dan di Y itu kan sudah memenuhi aturan penulisan unsur di N. Mbak yang pilihan ganar, Jadi ada sudah bisa di di sini R, ini harus 0, di sini S ya, di sini harus negatif R, ini jumlah R tambah S, di sini sembarang. Y, ini U, ini harus 0, di sini V, ini harus negatif dari U ya, ini harus U tambah V, ini adalah W. Oke, yang berubah adminnya. di mana ST Input lagi. Iya, W, jadi yang itu anggota bilangan bulat. ya kita langsung generate aja kan. Iya. Kalau kita cek satu-satu juga nggak bisa dibahas. Iya, nggak usah lah. Ya. Asumsi sistem maha benar bukan? Nah, Sistem maha benar. Asumsi Oke. itu. ya sudah. Perhatikan bahwa Ya, udah bisa nih berarti nih. ya, Semangat ya. kalau kita tulis Ini yang kemarin sudah bisa ini punya siapa ya? Punya siapa ya? Yang bisa ngeprint kemarin laptopnya siapa? laptop saya Aku turun ke Pak Didi aja nih. ya cuma ngeprintnya ntar ya, cuma ngeprintnya nanti. Ini ada kantornya Agus. Kantornya Agus sudah bisa. Apa, Bu? Ini bisa ngeprint kan? Itu berapa serinya? 108. 02 ya? Kita cek dulu ya. Terus kan yang nomor aku kasih ke kamu. Warna-warni. Oke, coba kita lihat ya, kalau X tambah Y ini kita jumlahkan ya, hasilnya jadi apa ini? Pertanyaannya, Timur Tengah Selatan itu provinsi mana? Timur Tengah Selatan itu kabupaten kali Pak. Iya, kan ente baginya provinsi. Di situ ada Timur Tengah Selatan. Ada lu lihat di luring itu. Ini negara Timur Tengah itu. Itu gitu. Iya, Pak. Terus itu di Katanya di situ ada yang luar negeri soalnya Pak. Lah iya itu kan nama-nama doang yang tadi dikasih. Kayak Abel Alexander itu dari negara mana ini? Kayaknya ada yang luar negeri. Nah ya itu. Bisa ada luar negeri. Maka kita akan bukain satu-satu. Bisa membawa virus ke luar negeri. Waduh, di negeri satu BTW daerah mana ini? Lulusan Citayam. Papua itu Kita kayaknya Pak. bentar aku tanya Pak. Ada yang mana ada yang luar negeri itu benar. Alhamdulillah. Oke, ini kita lihat dulu jumlahnya sampai sini ya. BTW mana? R plus U, 0 tambah 0, S plus P, min R tambah min U, R plus S plus U plus P, T plus W gitu ya. Oke, sekarang kalau seperti ini mungkin belum kelihatan dia sebagai anggota N ya, tapi sekarang kita bisa susun begini. Kalimantan Yang iya. atas, yang atas. Utara kalau nggak salah. Utara. Ya kalau tempat ya. Tanya Mbak Google ya. Tadi mana Putri? Pak. NTT. Mau di mana? Oke, kita lihat ya. Enggak itu di anu dulu, ntar dicek dulu kan yang tadi nggak ada provinsinya Mbak. Mana ada provinsi? Dulu ya yang luring itu. Atau sudah dikasih yang baru? Luring. 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 Ya luring. Oke, 0 tambah 0 kan 0 ya. Terus ini Ya, di bisa di sebagai provinsinya Mbak. negatif Nama dari Pani. R plus U. Terus ini kita tulis sebagai Lut, Tawar, daerah mana?
R plus U ditambah apa? S plus P Nah, saya ke situ aja Pak. Nggak usah, Alif. yang ini T tambah W ya. Mana Pak Erik? Oke. Nah, kita lihat polanya coba. Ya. Sama Ini kan suatu bilangan, ini suatu bilangan tapi ini harus kasih. yang di sini adalah minus dari yang atasnya, yang ini adalah jumlahan dari ini tambah ini, yang ini sembarang ya. Artinya ini penulisan entry-nya mengikuti kriteria keanggotaan dari N kan. Jadi kalau kita ganti ini A, ini B, ini minus A kan, ini A tambah B, ini C gitu. Ya. Jadi kita dapatkan ini. Ya, kita dapatkan sifat yang pertama bahwa X dan Y anggota N jumlahnya juga anggota N. Terus sekarang kita periksa untuk apa? Sifat yang kedua, apa itu? Inverse-nya ya. Di sini yang dimaksud dengan inverse adalah apa? Negatifnya karena operasinya operasi penjumlahan. Ya. Kalau kita ini ya, cek min XCM berarti ini adalah semua diminuskan, minus R ya. Minus 0 minus S ini minus dari minus R ini minus dari R plus S dari minus dari oke. Berarti ini kan dari 0, ini R, ya, ini minus R, tambah minus S, ya. Jadi kalau kita misal di A, ini B, ini 0, ini minus A, ini A tambah B, ini C-nya ya. Ini juga memenuhi kriteria keanggotaan dari himpunan N. Oke. Ya. Nah, kita lihat jadi N memenuhi kedua sifat dari lemma yang di atas ini ya. Oke. Tertutup dan inverse-nya juga di N. Jadi terbukti bahwa N subgrup dari M23 ya. Pak Mas, berarti yang pilihan ganda kita udah nggak ngapa-ngapain ya? Oke, berarti kita cuma yang bisa singkat. Tapi kalau nggak ngapa-ngapain cek lagi Pak. Dicek terus mau ngapain? Tahu dari cek ini cek. Nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, ini sini. Nggak bisa diubah, nggak bisa ngasih. Oke. Enggak, maksud saya kan tadi Pak Mas. Oke, kita lihat contoh yang lain ya. Satu soal saja. Yang itu soalnya salah. Ada kemungkinan yang lain gitu. Satu saja. Nanti kita tandai bahwa soal itu mau diapakan, mau nilainya Mas laporan aja kewakilan yang baik juga. Aku nggak tahu soal Bapak itu tipe C atau tipe A atau tipe B. Ya, ini katakanlah contoh satu ya. Itu yang speakernya nggak dimatiin. Yang kali ini enggak ada. Saya ngasih saja kerjain.
Oke. Contoh 2. Maaf Pak, tidak slide share. Oh ya, sebentar, belum. Lupa. Belum di-share-nya. Ya, ini. Ya. Jadi yang contoh 1 sudah selesai, terbukti ada subgrup. Terus kita lihat yang contoh, saya mau berikan contoh kedua ya. Internetnya itu kadang-kadang lewat, jadi harus lama munculnya jawaban. Misalkan dapat diketahui ya. Ada perubahan? Ada perubahan? M22Q. Kalau yang daring ada perubahan? Yang Jadi saya kasih M-aksen ya. Dan matriks 2x2 matriks tak singular. Hmm. 2x2 ya. Oke. Saya lupa nih apakah dulu pernah dibahas atau belum ya, tapi yang jelas tidak sulit untuk menerima bahwa ini ya, diketahui bahwa ini adalah grup ya di bawah operasi perkalian matriks. Oke. Nah, kira-kira apa yang bisa jadi subgrup dari ini M-aksen 22Q? Himpunan apa kira-kira ya? Oke. Oke, pandang himpunan, nah katakanlah H ya, yang beranggotakan matriks persegi yang determinannya 1. Nggak pakai 3 panah. Kita pakai panah. Atau min 1 ya. Oke. Nah, kita cek nih, apakah H yang, jadi kalau M-aksen 2Q itu kan kita kumpulkan semua matriks persegi, entry-nya rasional dan dia tak singular ya, kita kumpulkan semua, itu mudah untuk memperlihatkan bahwa dia adalah grup di bawah operasi perkalian matriks. Nah, sekarang di antara matrik-matrik yang ada di sana, kita kumpulkan lagi matrik-matrik yang determinannya 1 atau minus 1. Kita kumpulkan lagi. Nah, kita jadikan satu himpunan namanya himpunan H ya. Nah, sekarang saya mau perlihatkan bahwa H ini adalah subgrup ya. Dari ini.
Ya kayak tadi. Ambil katakanlah P, Q anggota H sembarang ya. Di sini kita ketahui bahwa determinan P ya, itu sama dengan berapa? 1 atau min 1 kan? Determinan P itu kalau enggak 1 ya minus 1 ya. Oke. Dan determinan Q juga sama. Akibatnya apa? Kalau kita hitung determinan PQ sama dengan determinan P dikali determinan Q ya. Ya, pokoknya hasil akhirnya plus minus 1. Gitu ya. Dan determinan dari P inverse itu sama dengan 1 per Cari modusnya dulu, Bu. determinan P. Cari modusnya dulu. Ya, hasilnya juga sama. Plus minus 1. Kan paling enak. Ya, ini menunjukkan bahwa apa? PQ itu elemen H. Dan P inverse juga elemen H. Oke, jadi terbukti ya. Jadi H itu memiliki 2 sifat tadi, yaitu tertutup di bawah operasi perkalian. Kalau kita ambil PQ anggota H, hasil kalinya juga di H. Kemudian P anggota H, inversnya juga di H ya. Terbukti bahwa H adalah subgrup dari ya. Oke. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Geser mata, Pak. Oke, jadi tadi penjelasan lemma ini, lemma 231 itu seperti itu tadi ya. Bahwa lemma ini kan mengatakan suatu himpunan A subset G tak kosong itu grup jika dan jika. Nah, itu cukup diperlihatkan memenuhi 2 sifat ini aja. Ketertutupan sama yang kedua eksistensi inverse-nya ya. Nah, ini juga ada beberapa contoh subgrup. Oke.
Nah, yang berikutnya ada pengertian subgrup siklik. Ya. Oke. Ini akan jadi pembahasan tersendiri ya. Oke, saya mau jelaskan dulu tentang ini. Ya. Ada satu tipe grup yang cukup penting di sini, namanya grup siklis. Siklis atau siklik gitu ya. Jadi misalkan G itu suatu grup ya, sedemikian sehingga terdapat unsur A di G Rena Melati. misalnya ini suatu grup ya, sedemikian sehingga setiap unsur di G dapat dinyatakan sebagai A pangkat N ya, A pangkat K di mana Kalau jawabannya hampir benar gimana? Nggak ada, benar salah doang. Jawabannya 7. Ya, menurut Bapak gimana? Bapak bukan 150. Slow. di mana K-nya bulat. Jangan kamu gaspol, tenang, bu, tenang. Emang benar-benar deh. Masih Oke. nambah kayak beli kacang goreng ini. Di sini saya perlu beri catatan dulu ya. Ada taraf toleransinya kayak statistik. Kemudian ganda kan misalnya Ini ya. fungsinya A. Dia jawabnya B, kan jauh. Jika K itu positif, B itu tentu. ya, A pangkat K itu artinya adalah A kali A kali A kali A ya. Oh, ini gimana Bu kita? Mau tanya Bu. Kan yang ditanya ini luas permukaan. Ya kuncinya kan 220. Jawabannya 220 cm persegi. Kan nggak ada satuan. Tapi satuannya benar. Nggak ada nih, nggak ada sentimeter desimeter. Sentimeter persegi benar. Di soal nggak ada satuannya, cuman satuan panjang, satuan luas. Terus benerin lah. Ya, oke. Kan setengah benar, Pak. Mahasiswa mah gitu, Pak. Enggak, kemarin itu kenapa satuan itu tadinya kan kita Hilangkan. adakan langsung di lembar jawaban kan guys. Terus? Tapi kan kita hapus. Kenapa dihapus? Karena soal itu diacak. Tapi di soal ada sentimeternya. Enggak, no. Soal cuman satuan luas belakangnya. Titik satuan luas. Ya udah, menurut kamu dibenerin atau enggak? Ya udah benerin aja, kasihan. Mana? Jawa Timur ya? Kalimantan Barat. Lampung benerin. Masih ya? Udah pindah orangnya. Kok Kalimantan Barat ya? Pindah Jawa Barat ya. Ini ya. Tentang jawabannya 21, Pak Edri Ini bukan 21. sebenarnya sih ya. Salah. Jawabannya 9. Ini AC-nya dinyalain apa enggak ya? Kan sebenarnya sih. Jika K sama dengan 0,
A pangkat kali di Mati nyala. Nyala. Ada anginnya. didefinisikan identitas misal K sama dengan negatif M gitu ya. Oke. Kenapa, Gus? A pangkat K itu berarti A pangkat negatif M. Nah, ini pengertiannya adalah perkalian dari A inverse-nya ya. Sebanyak N kali ini. Oke. Nah, grup E yang demikian dinamakan, disebut grup siklis. Ya. Unsur A dinamakan pembangkit atau generator ya. Dari G. Ada juga yang menyebutnya pembangun ya. Oke, intinya seperti ini. Kalau setiap unsur di G dapat dinyatakan sebagai ini, maka ya A-nya dinamakan pembangkit atau generator dari G. Atau dikatakan bahwa A membangun G dan dapat ditulis G itu bisa disebut sebagai ya, ada lambangnya gini. Kita pakai kurung A A pangkat K K elemen Z. Yang jelas prosedurnya gimana? Terus apa? Apakah nanti itu masuk ke PDBT atau enggak? Nih lambangnya gini. Jadi kalau G grup siklis, pembangkitnya A, kita bisa tuliskan G itu adalah kurung A gini, atau dalam notasi himpunan berarti bentuknya adalah A pangkat K di mana K anggota Z ya. Sebagai contoh ini. Himpunan bilangan kelipatan 3 adalah grup siklis. Selesai. Unsur pembangkit Masuk udah ada yang siap. Keluar loh. Cicing Oke, ini nih. Panitia. ya, nanti ada lagi contoh-contoh yang lain ya.
Oke, kita kembali ke ini ya, ke materi. Ini. Ya, kalau di sini yang ditinjau adalah subgrupnya. Jadi gini, kita punya grup G. Grup G ini mungkin dia bisa jadi dia punya suatu subgrup yang mana subgrupnya itu berbentuk suatu grup siklik. Oke. Ya. Soto Bogor yang mana? Oke, ini pembahasan subgrup sikliknya mungkin agak lompat ya. Nanti Nggak jadi selesai, Pak. nanti akan muncul lagi di bagian-bagian selanjutnya. Tapi paling tidak saya perkenalkan dulu ya tentang ini, subgrup siklis. Ini multinya lama. Oke. Kita tinjau ini dulu ke soal ini ya, latihan soal. Kok lama ya? Saya cepat ini. Oke. Gara-gara buat video conference. Etin. Kok bisa? No. Tadi begitu. Cek lagi dari awal dulu kita. Cek ulang dari awal. Ulang. Itu yang ketahuan itu. Itu yang ketahuan benar itu. Jangan-jangan semuanya begitu. Bapak Timan, tolong di reset. Cici gue. Sengsara langsung. Ya, terus oh. Tak baru tak temannya Aris dilarang cicing. Aris belum tahu cicing. Apa itu? Lagi lah kamu belajar. Kuliahnya belum offline. Terus gimana? Nah, ini kuliah online terus ya, Pak? Terus sampai 2 tahun. Berarti ini aku lewat. Nah, ada yang ini. Pokoknya ya. Akan mengisinya biji 0 biji 0. Ini mau Bun. Oke, ini kelihatan nggak? Ini ada soal latihan. Orang ini ada di kita gue. bahasa Sunda itu ada yang melawan kita masuk berat ini. lah enak dibilangnya enak. Nah, pakai tablet nih. Oke, bisa kelihatan ya. Ada 5 soal nih. Sama dana. Misalkan G grup H dan K subgrup, kelihatan bahwa irisan dari H dan K itu juga subgrup. Kemudian G grup di mana A kuadrat sama dengan A berarti bahwa G Abel. Oh, ini kayaknya udah pernah yang ini ya. Yang keempat grup G siklis, setiap subgrup dari G juga siklis. Terus yang keempat G grup Abel, H dan K subgrup, buktikan bahwa HK itu subgrup ya. Tadi saya copy aja. Itu duitnya lu diambilin.
Bapak harus kasih name aku karena jadi itu belum dapat. Enak aja. Prihatin ya Bu. Aku aja dapat 2 gak bilang-bilang. Oke, ini yang singkatnya nomor 2 ini sudah ya. Hah? Sudah dibahas. Nomor 3 sudah, yang 4 gimana? Tadi mah ada sepek. Yang awal kan lebih resep. Sesama anu lain. Sama layu Selesai satu lagi. Ulah kendeng. Oke. Pertanyaannya jelas nih ya. Nomor 1, 2, 3 ya. Oke, ini saya coba jawab yang nomor 1 nih. Gara-gara semua tadi lancar tuh waktu saya sendirian. Yang nomor 1 ya. Jadi G grup HK sudah subgrup ya. Jelas. H iris K. Subset G ya. Ini sama uraian dulu kita. Ada urean Pak Aris. Oke, dan H iris K ini harus tak kosong ya. Kira-kira apa yang menjamin bahwa irisan ini tak kosong? Ya, tidak. Kalau H dan K masing-masing tak kosong jelas karena subgrup. Kalau kita ingin H iris K juga subgrup, H iris K harus tak kosong. Nah, tapi jaminannya apa H iris K ini tak kosong? Kira-kira unsur apa yang sudah bisa dipastikan ada di irisan H dengan K? Ya, karena H subgrup, maka apa? H itu pasti mod identitas kan? Oke. Dan karena K subgrup, maka Yang datanya nggak ada. K juga. Tesnya kasih surat ya, besok balik tes. Hah? Kalau udah di GitHub nggak apa-apa. Udah di GitHub nggak apa-apa. Ya besok kan ada tambahan. Ini juga Kalau anggota. nggak apa-apa ya. Nanti ketahuan di. Apa artinya? Iya kan di Jadi, sertifikat ya. Itu akan termuat di Nanti kan isian singkatnya muncul. Isian singkatnya pasti kosong. Meskipun tidak dijelek kan logikanya masih bisa diisi ulang kan. gitu kan ya. Ya nanti dijelek lagi. Kemudian ini tak kosong ya. Sekarang ambil Siapa 18 ya? X, Y, anggota H iris K. Desain 18. Di mana? Ini. Di apanya? 15, Gus. Ini 18 tuh. Coba lihat. Dia ngeprintnya kali. Sini. Oke, apa artinya nih? Triangulasi kan 1, 2, 3. Ya.
karena X anggota H Tuh. Rampung satu provinsi. Yang lain 15. Tuh. Tahu nggak kalau bisa kurang nih kayaknya. X anggota H Boleh dong. dan H subgrup, maka X kali Y juga anggota H kan? Kamu setting 15 aja sini. Ya. Radio masih cadangan kedua loh, Gus. Nah, demikian juga untuk yang K ya. Oh, dia 2 kali ngerjain kali. Kayak gini juga. Dan X inverse anggota H ya. Ini guru kita banyak nih soalnya sampai 30. Dosanya memang 30, Bu. Nah, karena 15. Lah kan diurutkan dari nomor 1 15 terus nyambung lagi 16 sampai 30. Oke. Itu tadi yang lain sampai 15, ini sampai 30. Karena Lah ini gimana Pak bilangnya? Tanya saya gimana? X dan Y juga anggota K Dari mana Kenapa? kita Ya itu dari ini dan K dari subgrup, Tuh, guru kita udah maka X anggota K sampai 30. dan X inverse juga anggota K. dari desa mana? Desa apa? Bisa angin. Pasti dari Bang, ya. Kartu yang ini loh. Saya buka beberapa tab. Tadi berhasil 3 wadah pertama. Tuh, sampai 3 halaman. Nih. Sampai 20 ya. Ini sampai 20. Yang ini coba. Ini jangan banyak tab itu. Enggak, tadi di market tidak ada masalah kok. Yang pertama. Sentrika 100 bawah 18. Oke. Sampai ini. Jadi dari sini apa kesimpulannya? Kerjain sampai 30 soal kan. Artinya Ya, dari sini diperoleh. Sebelumnya 1 sampai 5 orang tuh 15 soal. Coba buka tabnya satu aja. Bu. Cuma satu orang doang. Yang lainnya 15. 5 pertama 15. Kan ada 9 nih. Wah, ada semua aja. Namanya gue. Yang bikin soal siapa? Lu juga bikin soal nih. Ya, Tanya yang bikin masalah ya. X Y elemen H, X Y elemen K, berarti X Y elemen H iris K dan ya, X inverse juga elemen H iris K. Dan berarti di aplikasi mobile gimana? Yang kerjanya? Berarti 2 kali kerja ya? Oke, nah ini udah memenuhi syarat ya. Provinsi mana, Bos? Papua. H iris K subset G tak kosong Pembina untuk yang setiap lebih X Y anggota H iris K berlaku X kali Y anggota H iris K ada dan X inverse juga anggota H iris K, berarti Bukannya nih katanya kan terbukti ya memenuhi sifat lemma tadi ya. Tapi nomor Terbukti nomor 18 lah. Ini bahwa X bahwa H iris K adalah subgrup. sama aja ya kalau dinilai sama mandol gitu kan. Ratingnya tidak ada kan. Nah, beban dia masih berkali-kali. enggak, itu kalau kasih sama. Kalau kasih tiba-tiba satu jawaban aja jawabnya benar. Soalnya sama gimana? sama Gus, itu juga sama. Oke, Kalau cuma bener ya. Bapak Nah, juga, Bapak provinsi mana? Bapak Ibu coba lanjutkan nomor 2 dan 3-nya. Mantap yang bersama. Atau mungkin ya paling nggak dicoba ya, walaupun Nusa Tenggara Timur barangkali sampai belum 100 nih. Nah, itu di Bisa. jalan tua teman. Ada. tuntas ya. Selamat koreksi. Ada tambahan 85 sama. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kita ketawa sama-sama. Saya mau nanya, Pak. Silakan. Error programnya. Ini kan yang tadi nomor 1, kita kan mau nunjukin kalau H iris K itu subgrup. Nah, tadi kan kalau berdasarkan kalau nggak salah ya, itu kan hanya 2 yang ditunjukin, yang dia tertutup dan punya inverse. Nah, apakah kalau di soal dia nggak ngasih tahu kalau H iris K itu misalnya tak kosong, jadi kita harus nunjukin juga, Pak, dia tak kosong?
Untuk subset tak kosong itu gini, ada kadang-kadang sifat itu sangat jelas ya. Kita boleh aja langsung bilang jelas ini subset ini dan tak kosong ya. Tapi ada juga beberapa kasus yang subset dan tak kosongnya itu bagi banyak orang itu tidak terlalu jelas. Kayak yang contoh ini ya, kira-kira kalau kita langsung klaim gini, jelas H iris K tak kosong, itu kira-kira menimbulkan pertanyaan enggak? Saya kasih contoh bedanya dengan yang pertama tadi gini. Kalau di contoh soalin tadi, saya kan langsung bilang jelas bahwa tak kosong. Kalau di sini saya bilang tak kosong, saya rasa hampir semuanya sepakat bahwa N itu tak kosong ya. Karena N itu isinya adalah himpunan matriks berbentuk seperti ini dengan ABT-nya Z. Gitu. Tapi kalaupun mau ditunjukkan contoh anggota N misalkan 1, 0, 2, min 1, 3, 5 misalkan gitu. Itu boleh. Tapi dalam hal ini kalau dibilang tak kosong itu saya rasa hampir sebagian besar orang akan sepakat ini sesuatu yang jelas terlihat gitu. Jadi tanpa harus dijelaskan panjang lebar atau dikasih contoh, saya rasa sebagian besar orang sepakat. Cuma bedanya kalau yang di sini, ya, kita punya himpunan H, punya himpunan K. Kalau cuma sebarang himpunan H iris K itu kan ada kemungkinan kosong kan? Kalau kita bicara sembarang himpunan, irisan dua himpunan ada kemungkinan kosong. Ya. Berarti di sini agak riskan kalau kita langsung mengklaim jelas H iris K tak kosong. Nah, akan timbul pertanyaan, kok tahu dia tak kosong, apa jaminannya atau dari mana gitu. Makanya di sini dianjurkan untuk diperjelas gitu. Yang memperjelasnya seperti ini. Kurang lebih seperti itu, Bu. Mungkin gimana kalau belum jelas silakan. Ya, makasih Pak. Oke. Ada yang lain? Mau tanya Pak, Iya, silakan. mungkin masih nyambung sama yang disampaikan oleh Rasul ini, mohon maaf. Iya, ya. Ini hujan jadi agak berisik. Mau tanya kalau itu kan tadi dikatakan bahwa dia tak kosong gitu ya kan, berarti Bapak bilang tadi harus baiknya ditunjukkan gitu ya, kalau dia itu tidak kosong. Kalau misalkan saya menunjukkannya tidak kosong itu dengan kontradiksi gitu, misalkan semisalib itu bukan himpunan tak kosong gitu, bukan himpunan tak kosong, kemudian nanti timbulnya adalah sebuah kontradiksi, jadi nanti jadinya adalah dia tidak kosong gitu. Jadi misalkan diklaim itu boleh apa enggak, itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua itu tadi kan dikatakan bahwa H itu subgrup ya, terus kemudian tadi kan itu kan tidak kosong itu karena tadi kalau nggak salah misalkan ini kan identitas gitu ya Pak ya. Iya, iya. Apakah hanya itu saja gitu? Apakah hanya identitas saja yang karena kan sudah pasti ya kalau dia kan tadi subgrup maka dia pasti punya identitas. Apakah cuma identitas saja? Apakah bisa yang lain misalkan apakah inverse-nya kah atau apa gitu? Oke. Terima kasih Pak. Apakah sudah pasti identitas yang untuk menunjukkan bahwa dia itu tidak kosong? Terima kasih Bapak. Oke, iya. Untuk pertanyaan kedua ya, jawabannya iya. Hanya yang bisa digunakan untuk menjamin tak kosong ini satu-satunya hanya unsur identitas. Karena di sini H dan K-nya itu kan grup sembarang ya. Nggak ada kejelasan grup apa gitu. Kecuali kalau H dan K-nya itu agak dijelaskan grup atau misalnya G-nya grup yang udah agak lebih jelas ininya kriterianya, grup matriks tak singular misalkan, atau grup nanti berikutnya ini saya ada lagi contoh tentang komutator dan center ya. Itu nanti tak kosongnya itu bisa banyak contoh unsurnya. Tapi kalau kita cuma dikasih tahu H sama K subgrup gitu, H sama K adalah grup gitu.
nggak ada keterangan apa-apa sama sekali kan ini kita sama sekali nggak kebayang bentuk grupnya, objeknya apa, operasinya apa, nggak kebayang. Satu-satunya yang menjamin itu cuma bahwa yang bisa dipastikan keduanya muat identitas gitu. Jadi kalau pertanyaan kedua, kalau dalam hal ini di mana H dan K-nya benar-benar grup yang tidak ada keterangan apa-apa sama sekali, maka jaminannya cuma bisa dari identitas gitu. Nah, kalau untuk pertanyaan pertama tadi, gimana kalau pakai kontradiksi? Pada dasarnya kalau pakai kontradiksi itu bisa. Tinggal apakah mungkin dikerjakan dengan kontradiksi? Kalau di sini mau pakai kontradiksi, artinya kan gini, kita mengandaikan H iris K kosong. Terus apa yang menimbulkan kontradiksi di situ? Ya, saya nggak tahu kalau dalam planningnya Bu Ratna, setelah dapat H iris K-nya kosong itu langkah selanjutnya gimana gitu. Mungkin kalau bisa dijelaskan, nanti saya bisa ngasih komentar lebih lanjut apakah tekniknya itu benar atau salah gitu ya. Kalau secara garis besar sih pembuktian dengan kontradiksi ya, pembuktian tak langsung ya bisa digunakan gitu. Ya. Maksudnya boleh digunakan. Cuma yang saya tahu bahwa tidak semua soal itu akan bisa dikerjakan menggunakan kontradiksi gitu. Oke. Tapi mungkin maaf lagi Pak, mungkin arahnya sama kali ya Pak, kayak misalkan, tapi nggak tahu, misalkan ada satu unsur, jadi diklaim yang pertama diklaim bahwa si H itu bukan himpunan tak kosong, kemudian yang K-nya itu bukan himpunan tak kosong. Tapi nanti ternyata ada bahwa si H itu punya himpunan gitu, maksudnya ada, dan K-nya itu juga ada. Berarti ada sesuatu yang milik mereka berdua, maka kontradiksi jadinya hanya tidak masuk gitu. Tapi nggak tahu sih Pak, apakah bisa begitu atau sebenarnya kalau yang ini cukup jelas ya Pak, jadi nggak perlu muter-muter kalau yang tadi Bapak sampaikan. Tadi cuma kepikiran. Iya. Ya, tadi kalau mengatakan bukan tak kosong itu ya berarti kosong. Jadi kalau saya berpikir gitu sih. Sebenarnya kalau pembuktian itu bisa langsung, ya lebih baik langsung gitu. Kenapa ada pembuktian tak langsung? Ada kalanya pembuktian secara langsung itu sulit atau mungkin nggak bisa ya. Nah di situ baru main kita di pembuktian tak langsung gitu. Iya. Seperti itu ya. Oke, mungkin ya, ada lagi. Terima kasih banyak. Masih ada sedikit waktu ini. Ya udah. Jadi ini latihan ada 2 nomor, 2, 3. Nanti di pertemuan berikutnya kita bahas ya. Oke. Baik Pak. Ya udah, mungkin untuk hari ini cukup sampai sini dulu. Oke. Saya sebenarnya mau bicarakan tentang UTS ya, tapi mungkin ini agak sempit waktunya, agak susah. Nanti saya coba koordinasi dengan PJ-nya deh, bagaimana ini. Maksudnya bagaimana mendiskusikannya ya. Mengingat ini kan sudah pertemuan ke-6 ya, pekan ke-6. Sementara kan schedule saya itu kan sampai pertemuan ke-8. Setelah itu kan nanti diganti dengan Pak Makmuri. Jadi nanti deh saya masih nyusun planning dulu nih bagaimana. Tapi nanti saya akan koordinasi lewat PJ-nya. Maksudnya ya kita diskusikan lah. Cuma saya belum tahu medianya bagaimana. Ya udah, tapi untuk sementara ini dulu aja. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Oke. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dimanapun kita berada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Saya akhiri meeting ini. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak Yudi Watma. Terima kasih Pak Yudi. Ya Pak. Terima kasih banyak.